Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai renungan kita. Nats renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 25 ayat 31. Demikianlah tertulis. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita membayangkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam keadaan fisiknya adalah sebagai manusia. Dan itu tidaklah salah, karena Yesus hadir dengan kemanusiaannya di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu berada bersama-sama manusia, di mana di dalam Filipi dijelaskan Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Sesungguhnya dia adalah Allah karena kasihnya untuk menyelamatkan kita. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia ketika dulu ia lahir di dunia ini. Ketika dulu dia lahir di dunia ini, dia memang memposisikan dirinya menjadi sama seperti manusia, supaya kita dapat mengenal sebaik-baiknya tentang Allah yang kita sembah dan tentang keselamatan yang diberitakan oleh Allah bagi setiap manusia yang dikasihinya. Dan kemudian di dalam Matius 25 ayat 31 ini kita akan melihat bahwa kehadiran Tuhan bersama dengan malaikat-malaikatnya di dalam kemuliaannya. Dia tidak lagi datang untuk mengosongkan dirinya, tetapi dia datang sebaliknya dengan kemuliaannya dan bersama dengan malaikat-malaikat. Dan kemudian di ayat berikutnya kita akan ada di hadapannya. Lalu di hadapannya itu kita akan dipisahkan mana yang domba. Domba berada di sebelah kanannya, lalu kambing berada di sebelah kirinya. Dan di sini kita akan melihat bahwa yang di sebelah kanannya adalah yang bersama-sama dia akan duduk di dalam tahta kerajaan dan kemuliaannya. Tapi yang sebelah kiri akan mendapatkan penghukuman api neraka dan penghukuman kematian yang kekal. Oleh karena itu di dalam kemuliaan Tuhan dia datang sebagai hakim yang adil. Hakim yang akan memerintahkan kepada kita bahwa apakah kita boleh masuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Apakah kita benar sebagai anak-anak Allah? Ataukah kita hanya sebagai kambing yang hanya tinggal di dunia ini tanpa melakukan yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan disinilah digambarkan tentang hari penghakiman, bahwa Tuhan akan datang dengan kemuliaannya. Jika di Wahyu 5 ayat 11 kita boleh dibaca bagaimana Tuhan datang dengan berjuta-juta malaikat. Dan di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu hadir di hadapan kita, bahwa hari Tuhan akan datang. Oleh karena itu siapakah dia yang masuk ke dalam ketatanan kerajaan Allah? Tentu dia yang melakukan kehendak Allah, yang memberikan sebaik-baiknya hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, yang melakukan sebaik-baiknya untuk orang-orang yang hina ini, anak-anak Tuhan, adik Tuhan, saudara Tuhan yang hina, yang kecil ini. Yesus perintahkan kepada kita untuk berbuat sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, memikirkan sesama kita manusia, orang-orang yang lemah, orang-orang yang yatim piatu, janda, dan juga orang-orang yang sudah tidak dapat berbuat apapun, yang telah kehabisan tenaga akibat menua dan lain sebagainya. Banyak lagi yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sambil mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Tentu melakukan kebaikan juga di zaman ini tidaklah mudah. Banyak orang yang tertipu dengan orang-orang yang meminta pertolongan dan lain sebagainya. Banyak orang yang merasa kecewa dengan orang yang ditolong. Banyak juga orang yang akhirnya trauma untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sebenarnya layak untuk ditolong. Karena apa?
dunia ini semakin jahat, maka anak-anak Tuhan harus semakin bijaksana. Tapi tanpa mengurangi kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong mereka sebagai jalan kita, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, untuk membuat manusia yang diciptakannya itu sama mulianya dengan Tuhan di tempat di mana kita diciptakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah sama-sama banyak untuk berbuat kebaikan dan kebajikan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kelak Tuhan datang dengan setiap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Kita boleh mendapatkan pengasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan terhadap kita, sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk sebaik-baiknya kami boleh melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Menolong orang-orang kecil, menolong orang-orang yang tidak lagi ya Tuhan boleh mendapatkan kehidupan yang layak di tengah-tengah kehidupan kami. Menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang tertindas. Tuhan, mampukan kami, orang-orang percaya, untuk melakukan yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Kiranya itu ya Tuhan boleh membawa kami, mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu di dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan sorga sebagaimana Engkau telah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini ya Tuhan. Mungkin kami trauma, mungkin kami ya Tuhan merasa tertipu, mungkin kami merasa terbodohi karena kami menolong orang yang mungkin jahat kepada kami. Kami menolong orang yang mungkin menurut kami mereka belum layak untuk mendapatkan pertolongan. Namun apapun itu ya Tuhan, mampukan kami semakin bijaksana untuk memberikan, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami dan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.